ini kita akan belajar tentang ekstremitas cranialis atau kaki depan. Nah, untuk ekstremitas cranialis atau kaki depan, di sini terbagi menjadi beberapa regio. Untuk regio-regio dari kaki depan di sini, yang pertama yaitu di sini ada regio cingulomembri thoracisi. Regio cingulomembri thoracisi yang terdiri atas os scapula. Regio cingulomembri thoracisi. Selanjutnya ada regio brachii yang di sini tersusun atas os humerus. Regio brachii, os humerus. Kemudian ada regio antebrachii. Di sini ada os radius ulna. Kemudian ada regio manus yang terdiri atas osa karpal, metakarpal, dan juga digiti. Oke, baiklah. Untuk yang pertama, di sini kita akan bahas tentang regio cingulomembri thoracisi yang terdiri atas os scapula. Nah, untuk os scapula di sini yang pertama kali akan saya terangkan di sini adalah tentang orientasinya. Untuk orientasi dari os scapula, di sini ada bagian proksimal. Di sini menandakan bagian proksimal atau atas. Kemudian di sini adalah bagian distal atau bawah. Proksimal, distal. Untuk selanjutnya di sini ada bagian lateral dan juga medial. Untuk bagian lateral yang ini, yang terdapat banyak penonjolan. Kemudian untuk bagian medial di sini yang permukaannya rata di sini. Oke, jadi di sini ada permukaan lateral, permukaan medial, kemudian di sini ada permukaan proksimal, di sini ada proksimal, dan di sini ada distal. Untuk kranial kaudalnya, untuk kranial di sini pada hewan ruminansia di sini terdapat permukaan yang sempit. Di sini menandakan kranial, yang sempit kranial dan yang lebar dia kaudal. Sehingga untuk pada os scapula ini merupakan os scapula sebelah sinister. Ini adalah os scapula sebelah sinister karena di sini dia kranial, kaudal, lateral, dan juga sini adalah medial. Oke. Jadi seperti itu. Selanjutnya di sini akan saya terangkan tentang bentukan-bentukan apa saja yang ada di dalam os scapula ini. Untuk bentukan-bentukannya, yang pertama, untuk bentukannya di proksimal dari os scapula ruminansia, ini adalah os scapula ruminansia. Kemudian ini ada os scapula pada hewan kuda, ini pada ruminansia kambing, ini sapi, dan ini pada anjing. Selanjutnya, untuk bentukan-bentukan pada os scapula di proksimal dari os scapula di sini dapat kita temukan tulang rawan atau namanya adalah cartilago scapula. Ini adalah cartilago scapula. Oke. Kemudian di korpus dari scapula di sini dapat kita temukan di bagian lateral dari scapula. Di sini banyak penonjolan-penonjolan. Untuk penonjolan yang di sini dia berbentuk seperti duri. Bentuk duri panjang di sini namanya adalah spina scapularis. Ini adalah spina scapularis. Spina scapularis. Nah, di spina scapularis pada hewan kuda di sini dapat kita temukan bentukan benjolan di sini namanya adalah tuber spina. Itu pada hewan kuda lebih terlihat. Namanya adalah tuber spina di spina scapularis dari scapula kuda. Oke. Selanjutnya, selain ada spina scapularis, untuk pada hewan ruminansia ada ciri khusus dan juga hewan anjing. Di sini di bagian distal dari spina scapularisnya, di sini dapat kita temukan bentukan akromion. Bentukan akromion pada distal spina scapularis dari hewan ruminansia dan hewan anjing. Namun, untuk pada hewan kuda di sini tidak kita temukan spina akromionnya. Kita temukan akromion pada distal dari spina scapularisnya. Oke, selanjutnya, selain ada spina scapularis, di sini juga ada permukaan yang sempit dan yang lebar. Untuk dia permukaan yang sempit, yang dia menandakan kranial atau depan tadi, dia membentuk suatu cekungan atau fossa. Namanya adalah fossa supraspinatus. Itu yang sempit pada hewan ruminansia adalah fossa supraspinatus. Untuk selanjutnya, yang di kaudal, yang fossanya lebih lebar, namanya adalah fossa infraspinatus.
fossa infraspinatus. Namun berbeda lagi pada hewan anjing. Untuk pada hewan anjing di sini untuk fossa supraspinatus dia lebar, tidak sempit. Untuk pada hewan anjing yang ini adalah fossa supraspinatus dan yang ini adalah fossa infraspinatus. Jadi relatif sama atau lebih besar untuk fossa supraspinatus pada hewan anjing. Oke, selanjutnya di lateral juga dapat kita temukan yang agak distal, yang di distal di sini ada kolum scapula. Di sini ada kolum scapula atau leher dari scapula. Oke. Selanjutnya di sini di bagian medial di sini kan permukaannya lebih halus. Nah, di sini juga ada cekungan atau fossa. Di sini ada cekungan atau fossa dan juga permukaan di sini ada permukaan. Ada permukaan. Nah, untuk cekungan pada daerah medial dari scapula di sini namanya adalah fossa subscapularis. Dia adalah fossa subscapularis. Untuk dia permukaannya di sekelilingnya fossa subscapularis namanya adalah fascia serrata. Di sini adalah fascia serrata, fossa subscapularis. Oke. Lanjut, selanjutnya kita ke bagian distal dari scapula sendiri. Untuk di distal dari scapula di sini dapat kita temukan bentukan seperti mangkok. Di sini bentukan seperti mangkok. Dia adalah cavitas glenoidales. Namanya adalah cavitas glenoidales. Nah, di cavitas glenoidales di sini di bagian medialnya, di bagian sisi medialnya di sini ini dapat kita temukan irisan. Dapat kita temukan irisan di medialnya, yaitu namanya adalah incisura glenoidales. Ini, incisura glenoidales, cavitas glenoidales. Selanjutnya, selain ada cavitas dan juga tadi incisura yang ada di medialnya, di lebih di kranialnya di sini di atasnya dapat kita temukan penonjolan, namanya adalah tuberculum supraglenoidales. Tuberculum supraglenoidales. Nah, di tuberculum supraglenoidales di bagian medialnya di sini dapat kita temukan prosesus atau taju, namanya adalah processus coracoideus. Ini adalah processus coracoideus. Oke, jadi bentukannya di sini ada cavitas glenoidales, incisura glenoidales, ada tuberculum supraglenoidales dan processus coracoideus. Oke, selanjutnya ke regio berikutnya yaitu regio bracii. Untuk regio bracii di sini tersusun atas os humerus. Ini adalah os humerus. Ini adalah os humerus milik ruminansia, ini adalah milik kuda, kemudian ini milik kambing, ruminansia kambing, ruminansia sapi, dan juga di sini ada milik dari hewan anjing. Nah, untuk perbedaan utama dari os humerus pada kuda dan anjing, kuda dan juga ruminansia sapi nanti akan kita jelaskan. Terlebih dahulu di sini akan dijelaskan orientasinya. Untuk orientasi dari os humerus sendiri, untuk bagian proksimal di sini adalah bagian proksimal. Nih, yang lebih lebar, yang lebih besar di sini adalah bagian proksimalnya. Untuk yang di sini adalah bagian distal dari os humerus yang bentuknya seperti katrol di sini. Bagian distal, bagian proksimal. Kemudian untuk kranial kaudal dari os humerus, untuk bagian kaudalnya di sini ditandai dengan ini. Dengan benjolan di sini. Ini adalah bagian kaudal. Sebaliknya di sini adalah bagian kranial. Kaudal, kranial. Selanjutnya, bagaimana untuk lateral dan juga medialnya? Untuk bagian lateral di sini ditandai dengan adanya penonjolan-penonjolan pada korpus dari os humerusnya. Ini. Di sini dia menandakan lateral. Sebaliknya dia medial. Yang lebih menonjol di sini dia menandakan lateral, di sini menandakan medial. Jadi untuk di sini, untuk pada os humerus ini dia merupakan os humerus sebelah dexter, os humerus dexter. Di sini dia kaudal, kaputnya kaudal. Di sini dia kranial, kemudian ini lateral, ini
medial. Oke. Selanjutnya di sini akan saya terangkan tentang bentukan-bentukan apa saja yang ada pada os humerus. Untuk bentukan-bentukan pada os humerus, kita mulai dari yang paling proksimal terlebih dahulu. Untuk di proksimal dari os humerus di sini dapat kita temukan ini pada bagian kaudalnya tadi. Di sini ada benjol sendi, namanya adalah caput humeri. Ini adalah caput humeri. Untuk caput humeri nanti dia akan berpasangan dengan cavitas glenoidales pada os scapula. Ini adalah caput humeri, penanda kaudal. Nah, kemudian selain ada caput humeri di proksimalnya, di sini juga bisa kita temukan tuberculum. Penonjolan-penonjolan yang lainnya, di sini ada tuberculum. Untuk tuberculumnya ada perbedaan antara tuberculum os humerus antara hewan sapi atau ruminansia dan juga hewan kuda. Untuk tuberculumnya pada hewan ruminansia terdiri atas 2 tuberculum. Yang pertama di sini ada tuberculum mayor yang lebih besar, tuberculum mayor. Kemudian ada tuberculum minor. Tuberculum mayor dia di lateral, tuberculum mayor, tuberculum minor dia lebih medial. Tuberculum mayor, tuberculum minor. Berbeda dengan pada hewan kuda. Untuk pada hewan kuda terdiri atas 3 tuberculum, yaitu ada tuberculum mayor, tuberculum intermedius, dan juga tuberculum minor. Antara tuberculum di proksimal os humerus pada hewan ruminansia di sini terdapat alur. Namanya adalah sulcus intertubercularis. Untuk pada hewan ruminansia, sulcus intertubercularis. Namun untuk pada kuda di sini ada 2 sulcus. Ini dia adalah sulcus bicipitis. Ini adalah sulcus bicipitis pada hewan kuda. Oke. Kemudian kita beralih pada bagian korpus dari os humerus. Nah, di korpus dari os humerus di sini dapat kita temukan yang di lateral tadi terdapat peninggian. Di lateral di sini di korpusnya terdapat peninggian-peninggian tertentu. Untuk dia peninggian yang ada di lateral dari os humerus, ia disebut dengan tuberositas deltoideus. Ini adalah tuberositas deltoideus. Tuberositas deltoideus. Selain ada tuberositas deltoideus pada korpus lateralnya, di korpus medialnya juga dapat kita temukan di sini. Namanya adalah tuberositas teres mayor. Ini adalah tuberositas teres mayor. Tuberositas deltoideus di lateral dan tuberositas teres mayor yang ada di korpus medialnya. Kemudian selanjutnya di sini juga antara tuberculumnya dengan tuberositas deltoideus dihubungkan oleh sebuah tepian tajam atau yang bisa kita sebut dengan crista humeri. Ini adalah crista humeri. Oke. Selanjutnya kita berlanjut ke bagian distal. Di distal dari os humerus di sini dapat kita temukan beberapa bentukan. Untuk bentukan-bentukannya yang pertama kita bahas dulu di kranial. Di kraniodistal dari os humerus di sini dapat kita temukan cekungan ya. Namanya adalah fossa radialis. Ini adalah fossa radialis di kraniodistal. Fossa radialis di sini. Kemudian di kaudal, di distal bagian kaudalnya di sini dapat kita temukan fossa juga atau cekungan, namanya adalah fossa olecranon. Fossa olecranon di sini dia lebih dalam daripada fossa radialis. Fossa olecranon. Selain ada fossa, di sini juga dapat kita temukan condylus. Dapat kita temukan condylus di bagian distalnya. Untuk condylusnya di sini ada 2 condylus. Untuk condylusnya ada yang di bagian lateral dan juga bagian kaudal. Lateral, kaudal. Untuk condylus yang dia ada di lateral yang ini namanya adalah condylus lateralis atau capitulum. Condylus lateralis atau capitulum. Dan juga untuk yang condylus dia yang di medial namanya adalah condylus medialis atau trochlea. Condylus medialis atau trochlea. Kemudian selain ada condylus, di sini ada tepian dari condylusnya di sini, yang disebut dengan epicondylus. Untuk
Untuk tepian yang ada di condylus lateralis namanya adalah epicondylus lateralis, dan yang di medial namanya adalah epicondylus medialis. Oke, untuk bentukan-bentukan dari os humerus. Untuk os humerus di sini ada. Untuk pada os humerus anjing di sini dapat kita temukan bentukan khusus. Di sini berupa lubang atau foramen yang berada di distal dari os humerusnya. Untuk namanya adalah foramen supratrochlearis pada os humerus anjing. Di sini ada foramen supratrochlearis itu pada os humerus anjing. Oke. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas di sini yaitu regio antebrasii. Untuk regio antebrasii di sini tersusun atas os radius ulna. Untuk os radius ini adalah os radius, dan yang menonjol ini namanya adalah os ulna. Os radius, os ulna yang menonjol. Oke, ini adalah os radius ulna. Untuk os radius ulna di sini saya akan jelaskan dulu tentang orientasinya. Untuk orientasi pada os radius ulna di sini untuk proksimal di sini terdapat penjuluran dari os ulna. Di sini menandakan dia proksimal. Di sini dia adalah proksimal, penjuluran dari os ulna. Dia adalah proksimal. Kemudian sebaliknya dia adalah distal. Kemudian bagaimana untuk kranial kaudalnya? Untuk bagian kranial di sini didominasi oleh korpus dari os radius. Di sini dia kranial. Kemudian kalau di sini untuk bagian kaudalnya di sini terlihat korpus dari os ulnanya. Di sini ini adalah kaudal, di sini adalah kranial kaudalnya. Untuk lateral dan medial dapat kita lihat dari penjuluran dari os ulna. Untuk penjuluran dari os ulna dia mengarah ke lateral. Jadi karena dia menjulurnya ke sini, berarti sebelah sini dia adalah lateral dan sini dia medialnya. Sama juga pada ini, di sini lebih menjulur ke sini, berarti di sini adalah lateral, di sini adalah medial. Oke. Jadi untuk pada os radius ulna yang ini, dia merupakan os radius ulna sebelah dexter atau kanan. Dia di mana di sini dia adalah kranial, kaudal, proksimal, distal, di sini adalah lateral dan di sini adalah medial. Di sini dia adalah os radius ulna dexter. Untuk ini dia adalah os radius ulna sinister. Oke, sudah untuk orientasinya. Selanjutnya saya akan jelaskan di sini ada beberapa jenis os radius ulna dari beberapa hewan. Untuk yang saya pegang ini dia adalah os radius ulna pada hewan ruminansia, yang di sini adalah sapi, dan yang di sini yang saya pegang satunya di tangan kiri saya, di sini ada os radius ulna pada hewan kuda. Bedanya kita lihat pada penjuluran os ulnanya. Untuk os ulna pada hewan ruminansia di sini sapi, untuk penjuluran dari os ulnanya dia sampai ke distal dari os radius. Kemudian untuk pada os ulna pada radius ulna dari hewan kuda di sini dia tidak sampai ke distal dari os radiusnya, melainkan hanya sepertiga proksimalnya saja. Oke. Selanjutnya kita beralih ke bentukan-bentukan dari os radius ulna. Selanjutnya untuk bentukan di proksimal dari os radius ulna, di sini ada penjuluran ke proksimal dari os ulna. Di sini dia membentuk benjolan, namanya adalah tuber olecranon. Di sini ada tuber olecranon. Kemudian selain ada tuber olecranon, di sini dapat kita temukan juga taju. Di sini taju atau prosesus, namanya adalah prosesus anconeus. Di sini ada prosesus anconeus. Beralih dari prosesus anconeus, kita jalan ke distalnya. Di sini dapat kita temukan di sini bentukan irisan, namanya adalah incisura semilunaris. Di sini ada incisura semilunaris. Kemudian selain ada incisura semilunaris, di sini juga dapat kita temukan bentukan juga
permukaan mencekung, namanya adalah fovea capitularis. Fovea capitularis. Di sini ada incisura semilunaris, processus anconeus, dan di sini ada tuber olecranon. Oke, selanjutnya untuk fovea dan juga incisura nantinya dia akan berhubungan dengan condylusnya dari os humerus. Berhubungan dengan kondilus dari os humerus. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian korpus dari os radius ulna ini. Untuk korpus dari os radius ulna ini di sini dapat kita temukan ya untuk hubungan atau jarak atau spasinya antara os radius dan juga ulna. Di sini dapat kita temukan spasinya, jaraknya. Dia disebut dengan spasium interoseum antebrasii. Di sini adalah spasium interoseum antebrasii. Untuk pada kuda hanya bisa kita temukan di proksimalnya saja. Spasium interoseum antebrasii. Namun pada hewan ruminansia di sini sapi dapat kita temukan yaitu ada di proksimal dan juga distalnya. Oke. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan membahas di bagian distal. Untuk di bagian distalnya di sini dapat kita temukan bentukan malleolus. Di sini ada bentukan malleolus. Untuk malleolus, untuk dia yang sebelah lateral disebut malleolus lateralis. Malleolus lateralis, dan yang di medial malleolus medialis. Kemudian khusus pada hewan ruminansia karena untuk os ulnanya dia menjulur sampai ke distal, di sini membentuk taju atau processus, namanya adalah processus styloideus. Processus styloideus. Tidak ditemukan penjulurannya karena pada hewan kuda tidak ada penjuluran os ulna sampai ke distal. Oke, processus styloideus. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke os yang berikutnya yaitu ada osa karpal. Untuk osa karpal, untuk orientasinya dia yang bentukannya setengah lingkaran di sini atau rata, di sini dia kranial, yang dia bentuknya seperti sebaliknya di sini dia adalah kaudal. Untuk lateral dan juga medialnya, untuk lateral ditandai dengan ini. Untuk lateral ditandai dengan adanya penjuluran dari salah satu os karpal. Di sini dia os karpal yang ini dia menandakan dia menandakan medial dan sebaliknya dia lateral. Oke, untuk os-os penyusun dari osa karpal di sini yang pertama kita mulai dari yang paling medial terlebih dahulu. Di medial yang ini dia menjulur sendiri. Dia disebut dengan os karpal accessorius. Ini adalah os karpal accessorius. Os karpal accessorius penanda medial. Kemudian selanjutnya selain ada os karpal accessorius di sini dapat kita temukan os karpal ulnaris yang kecil. Os karpal ulnaris. Kemudian sampingnya os karpal ulnaris di sini dia adalah os karpal intermedius. Ada os karpal intermedius. Selanjutnya yang dia paling lateral di sini yang besar namanya ada os karpal radialis. Jadi urutannya ada os karpal accessorius, os karpal ulnaris, os karpal intermedius dan juga os karpal radialis. Selain itu, di sini ya antara osa karpal tadi, di sini membentuk suatu saluran ya, saluran namanya disebut canalis carpalis. Di sini. Canalis carpalis. Ini adalah canalis carpalis. Oke. Ini tadi merupakan osa karpal proksimal. Untuk osa karpal distal yang ini, ya ada osa karpal distal. Ini yang proksimal, ini yang distal. Berbeda-beda susunannya pada setiap hewan nantinya. Oke, selanjutnya selain dari osa karpal yang telah kita pelajari, di sini ada os metakarpal. Untuk os metakarpal, di sini ada perbedaan antara os metakarpal pada hewan ruminansia dan juga pada kuda. Di sini ada pada ruminansia yang ini, di sini ada pada kuda. Untuk pada kuda dan ruminansia di sini dibedakan pada ini kondilusnya. Untuk kondilus pada
os metakarpal disebut dengan kondilus metakarpal. Kondilus metakarpal. Untuk jumlah kondilus metakarpal pada hewan ruminansia, karena mereka berkuku belah, maka jumlahnya ada 2 pada hewan ruminansia. Karena pada kuda dia berkuku tunggal, kondilus metakarpalnya di sini hanya 1 saja atau tunggal setiap kakinya. Oke. Untuk bentukan-bentukannya, selain ada kondilus metakarpal, ini kondilus metakarpal, ada juga bentukan yang lain. Di kondilus metakarpal pada distal dari os metakarpal, di sini dapat kita temukan krista atau tepian tajam. Namanya adalah krista sagittalis. Krista sagittalis. Ini adalah krista sagittalis. Untuk krista sagittalis pada hewan ruminansia ada 2, pada kuda ada 1. Atau per kondilusnya ada 1. Oke, selanjutnya di korpus dari os metakarpal di sini juga bisa kita temukan sulcus yang memanjang, namanya adalah sulcus longitudinal. Ini adalah sulcus longitudinal. Lebih nampak pada os metakarpal dari hewan ruminansia, namanya adalah sulcus longitudinal. Selain itu, selain ada sulcus longitudinal, di sini dapat kita temukan juga foramen. Ini adalah foramen nutrisia. Foramen nutrisia. Dan di antara kondilus metakarpal di sini juga dapat kita temukan sulcus, namanya adalah sulcus intercondylaris atau alur di antara kondilus. Namanya adalah sulcus intercondylaris. Oke. Setelah dari os metakarpal, kita lanjut ke os digiti. Di os digiti di sini yang akan kita bahas tentang penyusunnya ada 3 os digiti ada di sini. Osa digiti. Yang pertama untuk pada hewan kuda, nih di sini yang paling proksimal dari yang lainnya dia disebut dengan os campedala. Os campedala. Ini adalah os campedala yang paling proksimal. Kemudian diikuti di distalnya ada os coronale dan ada juga yang ini os ungulare. Os ungulare dia diliputi oleh kuku atau corium. Ada os campedale, coronale, dan ungulare yang dilapisi oleh corium atau kuku. Sama juga ini adalah os campedale, coronale, dan ungulare yang ditutupi oleh corium. Oke, selain ada os digiti di situ, sadigiti ada os coronale, campedala, dan ungulare. Di sini juga dapat kita temukan ini os sesamoidea. Ada os sesamoidea. Untuk os sesamoidea terdiri dari os sesamoidea proksimal dan os sesamoidea distal. Untuk os sesamoidea proksimal untuk pada hewan kuda di sini ada berjumlah 2, 1, 2. Dan untuk yang distal berjumlah 1 saja. Namun untuk pada hewan ruminansia di sini contohnya untuk os sesamoidea proksimal di sini dapat kita temukan ada 4 os sesamoidea proksimal, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk os sesamoidea distal di sini dapat kita temukan 2 atau 1 per jarinya, 1, 2. Oke.